PD Perjuangan dan PKS melayangkan surat penolakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap dalam publikasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Kedua partai menilai penggunaan Sirekap menyebabkan kegaduhan publik karena temuan sejumlah kesalahan data dan hasil perolehan. Lalu apakah ajuan ini akan mengganggu proses tahapan pemilu yang sedang berjalan? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami dari luar studio ada dua narasumber. Pertama adalah Wasekjen Bidang Hukum PKS Zainuddin Paru, kemudian Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat malam. Assalamualaikum mas-mas kalian, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Oke, langsung saja kalau Malam, Pak begitu Zainuddin. saya ke Mas Zainuddin terlebih dahulu. Jadi ajuan PKS ini hanya kemudian si rekapnya saja, artinya publikasinya saja, atau kemudian termasuk penghitungannya yang kemudian dihentikan, Mas Zainuddin? Ya, jadi kami mengajukan permintaan kepada KPU untuk menghentikan Sirekap. Karena sesungguhnya Sirekap ini hanya sekedar alat bantu. Tapi dalam kenyataan Sirekap justru bukan lagi alat bantu. Dia menjadi aktor pencuri suara rakyat. Oke. Sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi maksud PKS yang dihentikan hanya publikasi elektroniknya saja ya? Penghitungan secara manual yang sekarang sedang berjalan tetap dilanjutkan begitu ya Mas Zainuddin ya? Tetap. Karena sesungguhnya di pasal 1 ayat 25 peraturan KPU nomor 25 itu tegas menyatakan bahwa Sirekap itu hanya merupakan alat bantu. Tapi proses penghitungan dan kemudian jika nanti ada sengketa sampai ke Mahkamah Konstitusi, yang digunakan adalah penghitungan manual, bukan Sirekap. Oke. Itu pun sebetulnya respon dari KPU yang memang diberikan kepada PDIP karena sebelumnya juga mengajukan surat gugatan yang sama dengan yang diajukan PKS hari ini. Oke, saya ke Mas Fadli dulu kalau begitu. Mas Fadli, jadi artinya ketika memang Sirekapnya dihentikan, tentu dengan sejumlah catatan yang kita tahu bersama hari ini, artinya bagaimana publik juga memantau sejauh ini perolehan terutama pileg yang juga masih terus berjalan begitu Mas Fadli? Ya menurut saya tidak pas kalau kemudian serta-merta diminta untuk dihentikan ya. Sebab ini adalah sistem informasi yang dibuat dengan uang negara, biayanya mahal, dan dipergunakan untuk membantu publik, membantu peserta pemilu dan masyarakat memantau proses rekapitulasi suara. Nah, KPU menurut saya Pak Zainuddin dan teman-teman harus diminta bertanggung jawab memperbaiki Sirekap ini. Sebab kalau ternyata memang banyak masalahnya, artinya Sirekap ini dibuat asal-asalan, dibuat dengan tidak serius. Padahal ini tools yang sangat penting bagi publik, bagi masyarakat, terutama bagi peserta pemilu juga, untuk mengawasi kemurnian suara pemilih. Nah, banyak mulai kecurigaan yang muncul. Jangan-jangan memang Sirekap ini digunakan dan ada kaitannya dengan penghentian rekapitulasi manual kemarin, dengan tujuan atau dugaan-dugaan kecurangan pergeseran perolehan suara. Nah ini yang harusnya diminimalisir gitu. Oke, Mas Fadli, tapi kalau tadi juga merujuk apa yang disebutkan oleh Mas Zainuddin begitu, kalau memang awalnya, saya juga merujuk pada apa yang disebutkan KPU, bahwa awalnya adalah sebuah alat bantu, tapi kemudian menjadi rujukan utama begitu, yang akhirnya mau tidak mau kemarin tanggal 19-20 juga berdampak pada penghitungan manual yang dihentikan. Bagaimana kita juga masih bisa percaya ketika itu terkait ternyata, Mas Fadli? Nah itu yang menjadi kesalahan KPU menurut saya, itu harus dipersoalkan secara serius. Kalau perlu dilaporkan kepada Bawaslu, dan kalau perlu Bawaslu melakukan proses penegakan hukum terhadap hal itu, menghentikan tahapan pemilu tanpa alas hukum yang jelas, itu pelanggaran pemilu. Dan tidak ada di dalam undang-undang pemilu itu, Sirekap yang bermasalah bisa menjadi alasan untuk menghentikan rekapitulasi suara secara manual. Bahwa Sirekapnya bermasalah, ya silakan saja diperbaiki, dikoreksi, kemudian dilakukan pembenahan terhadap instrumen Sirekap. Rekapitulasi manual sebagai hasil resmi penyelenggaraan pemilu, ya terus berjalan saja. Apalagi dari beberapa surat perintah atau surat arahan KPU RI kepada beberapa KPU kabupaten kota itu, tidak jelas dasar hukumnya apa, tanggal suratnya tidak ada, nomor suratnya tidak ada. Hanya arahan saja. Baik, nah ini Mas Fadli, penyelenggaraan pemilu, berarti saya konfirmasi ulang. bernegara, bukan mengelola kerajaan. Oke, baik. Berarti saya konfirmasi ulang ya. Berarti menurut Anda, menurut Perludem harusnya tidak serta-merta Sirekapnya ini dihentikan begitu ya. Meski ada beberapa celah dan juga kesalahan penggunaan dari KPU yang Anda sebutkan tadi ya.
Ya, kalau mau diperbaiki, dihentikan sementara silakan saja. Tapi kemudian di stop karena bermasalah, menurut saya itu sia-sia. Oke, Jangan-jangan ini nanti sampai kepada kerugian keuangan negara. baik. Suatu tools yang dibuat dengan biaya yang mahal, tapi tidak bermanfaat. Nah, itu Pak Zainuddin dan teman-teman di DPR juga harus mulai memikirkan ke arah sana menurut saya. Oke, baik, baik, baik. Oke. Itulah kenapa kami kemudian PKS mengajukan surat ke KPU agar Sirekap ini di take down aja dari sistem DKPU untuk Oke, tidak menjadi dasar. Karena Pak Zainuddin. pertimbangannya kita pada ya, Tadi Mas Fadli Bagaimana? kan mengatakan bahwa ya bukan kemudian serta-merta di take down dihilangkan, tapi kalau dihentikan sementara itu oke. Ini kan rasanya berbeda dengan ajuan PKS yang Anda jelaskan tadi. memang ini ada perdebatan, tapi fakta di lapangan bahwa petugas KPPS, kemudian PPK justru menjadikan Sirekap jadi dasar penghitungan di tingkat PPK. Yang pada kenyataannya justru kekacauan itu ada di Sirekap. Sementara di aturan PKPU sendiri di pasal 1 angka 28 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 sudah jelas Sirekap itu hanya merupakan alat bantu. Dan oleh karenanya kalau memang dia alat bantu, kenapa kemudian itu menjadi dasar penghitungan di tingkat PPK? Itulah yang kemudian kita lihat KPU yang tadi Mas Fadli bilang ada surat tanpa nomor, tanpa tanggal, menghentikan proses rekapitulasi di tingkat PPK. Baik. Padahal seharusnya ketika ada kekisruhan di tingkat PPK, maka landasannya balik lagi satu tingkat di bawahnya. Form C hasil itu yang kemudian menjadi dasar bagi petugas PPK, saksi partai-partai untuk membetulkan jika ternyata data yang masuk ke PPK itu tidak sesuai dengan form C hasil dan plano yang datang dari TPS masing-masing. Baik, Pak Zainuddin, saya konfirmasi ulang ya. Berarti artinya ini permintaan penghentian penggunaan, bukan penundaan sementara membenahi sistem baru akan digunakan lagi Sirekapnya. Ajuan dari PKS? Kita minta penghentian penggunaan Sirekap. Oke, baik, baik. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami juga mencoba untuk menghubungi KPU untuk bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini, namun sayangnya memang belum ada yang bisa bergabung. Saya lanjutkan kepada Mas Fadli. Jadi kalau dihentikan sementara atau dihentikan total begitu Mas Fadli, artinya selain dari potensi kerugian negara, apalagi yang kemudian celah kerugian yang bisa kita alami? Apakah kemudian akan mempengaruhi tahapan penghitungan yang sekarang sudah berjalan? Kalau mempengaruhi tahapan resmi, menurut saya tidak, dan itu bisa dipastikan tidak. Sebab yang resmi itu kan proses berjenjang manual, sekarang sedang masih berjalan di kecamatan, setelah ini berlanjut ke kabupaten kota, provinsi, dan sampai nanti di KPU RI. Tetapi kalau Sirekap itu serta-merta kemudian diminta diturunkan misalnya, selain akan menimbulkan kerugian terhadap tools dan uang negara yang sudah disiapkan untuk itu, publik, masyarakat, teman-teman media, pemantau pemilu juga akan kehilangan ruang, kehilangan akses untuk melihat proses rekapitulasi suara. Nah, sebetulnya kita bisa mendesak kepada KPU, ayo dong perbaiki Sirekapnya. Anda harus bertanggung jawab soal kontroversi ini gitu. Kita di Perludem 3 hari menjelang hari H pemilu sudah mengingatkan, jangan sampai Sirekap ini jadi sumber kontroversi baru dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Bisa di luar kontroversi saya yang sudah melihat terjadi. bukan lagi sumber Oke, silakan. bukan hanya sumber kontroversi, Mas Fadli. Ini Sirekap sebagai aktor pencuri suara rakyat. Nah ini yang kemudian Lebih spesifik kita begitu ya. sangat khawatirkan gitu ya. Betul. Kita kan berharap basis kemurnian suara pemilih itu kan C hasil di TPS. Nah kalau memang kemudian nanti dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, misalnya secara kasuistis ada pengurangan suara, penambahan suara secara melawan hukum, kita berharap ada kontrol terhadap hal itu gitu. Dan Sirekap bisa dimanfaatkan untuk instrumen itu. Tapi kalau sekarang misalnya Sirekap juga jadi sumber masalah, maka kita harus minta KPU bertanggung jawab soal ini. Oke, Nah kita baik. nggak tahu, DPR kan sudah berada dalam masa sidang sekarang ya. Nah, bisa dipanggil KPU menurut saya dalam Raker Komisi 2, kekisruhan penyelenggaraan pemilu ini mereka harus bertanggung jawab. Baik, baik. Kalau begitu pertanyaannya, ketika memang dihentikan sementara, paling tidak ada jeda waktu masyarakat tidak bisa memperhatikan secara elektronik atau secara online begitu penghitungannya sedang berjalan di kecamatan.
apa kemudian yang bisa kita lakukan? Tapi jangan langsung dijawab para narasumber karena kita akan jeda senak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami masih akan melanjutkan dialog. PKS dan PDIP kompak minta Sirekap dihentikan. Masih dengan dua orang narasumber yang tersambung melalui sambungan online bersama kami. Dan sebelum saya ke Mas Fadli, seperti yang sebelum jeda tadi saya ingin tanyakan, saya mau fokus dulu ke Pak Zainuddin begitu. Jadi artinya ketika hari ini PKS mengajukan yang sama yang diajukan dengan PDIP kurang lebih seminggu yang lalu begitu, apa yang membedakan? Karena yang sebelumnya sudah direspon oleh KPU bahwa clear ini Sirekap hanya alat bantu begitu. Apa yang kemudian berbeda dan apa jangan-jangan sudah komunikasi begitu Pak antara PKS dan juga PDIP? Oh, surat dari DPP PKS ke KPU per tanggal 17 Februari tahun 2024, Mas. Jadi udah hampir 1 pekan yang lalu ya. Dari pekan lalu kita menyampaikan surat itu ke KPU dengan tembusan ke Bawaslu. Jadi memang kita juga meminta atensi dari Bawaslu agar masalah Sirekap ini jangan dilihat sederhana, tapi harus dilihat yang pertama, Sirekap ternyata yang tadinya alat bantu justru telah menimbulkan kekacauan, kegaduhan di tengah masyarakat. Yang kedua, sistem Sirekap itu tidak berjalan sebagaimana ekspektasi publik termasuk ekspektasi KPU. Juga mungkin Mas Fadli ya. Bagaimana mungkin pagi dia tiba-tiba suara satu partai naik ratusan ribu. Tiba-tiba kemudian datang partai lain yang turun ratusan ribu juga puluhan ribu. Ada yang hilang. Nah, apa yang menjadi dasar publik untuk kemudian bahwa itu bisa jadi alat kontrol, bisa kemudian jadi pembanding antara satu partai dengan partai lain, perolehan dari satu TPS dengan TPS lain. Ya, sementara Sirekap itu telah membuat kekisruhan yang tidak bisa menjadi dasar gitu. Baik. Karena dia tidak menjadi dasar, apalagi dalam peraturan sudah menyebutkan bahwa hanya sekedar alat bantu. Alat bantu kalau dia sudah menimbulkan masalah, maka seharusnya dibuang, tidak boleh dipakai. Baik. Oke, Pak Zainuddin. Jangan sampai jadi racun. Berarti pertanyaannya adalah setelah ini, setelah kemudian kemarin memang sudah sempat direspon oleh KPU terkait dengan ajuan itu, apa langkah yang akan diambil? Apakah akan mengajukan ke Bawaslu terkait dengan maladministrasi ini atau akan nanti melalui Komisi 2 DPR begitu seperti yang dikatakan Mas Fadli tadi? Ya, ada beberapa langkah. Pertama, langkah kita tetap mendorong KPU agar penghitungan rekapitulasi di tingkat PPK dan tingkat seterusnya tetap berjalan sesuai dengan constraint waktu jadwal yang telah ditentukan. Tidak boleh terlambat. Itu satu. Dengan menggunakan data manual C hasil dan C plano yang berasal dari TPS. Yang pertama. Yang kedua, kita juga akan minta KPU, Bawaslu agar punya perhatian yang serius terkait dengan Sirekap itu dan meminta pandangan paling tidak sama sebagaimana PKS dan teman-teman di PDIP agar Sirekap dihentikan publikasinya. Yang ketiga jelas kita juga akan meminta Komisi 2 juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap KPU sehingga kita bisa memastikan bahwa hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 itu tidak menjadi masalah dan perolehan hasil satu partai politik dengan partai politik yang lain tidak terganggu, juga tidak ada dagang suara antara satu partai politik dengan partai politik yang lain, apalagi yang dipastikan tidak lolos parliamentary threshold yang hari-hari dikhawatirkan berpindah kepada partai lain yang berusaha untuk masuk pada 4% PT. Oke, tapi semangatnya adalah tidak mempengaruhi tahapan pemilu begitu ya. Oke, saya terakhir ke Mas Fadli kalau begitu Mas Fadli. Jadi bagaimana publik masih bisa percaya begitu hari ini, masih bisa optimis bahwa hasil nanti masih bisa kita percaya begitu Mas Fadli? Ya, saya kira optimisme publik harus terus dirawat dan dijaga ya. Tapi kan itu tidak ada yang bisa menggaransi itu Mas Bram. Supaya harus terus dilakukan, partisipasi publik harus terus digalakkan, dan dorongan kepada Bawaslu untuk mengawasi setiap tahapan pemilu ini harus dikeraskan. Bawaslu itu lembaga yang punya otoritas kuat, tapi kenapa kemudian yang dikeluarkan malah rekomendasi, usulan, gitu-gitu ya, seolah ragu-ragu dengan kewenangannya. Ini Pak
Zainuddin dan teman-teman partai politik DPR perlu mengingatkan dengan keras nih teman-teman Bawaslu. Sebab Betul. kalau proses penyelenggaraan pemilu ini tidak serius, dalam artian banyak sekali terjadi maladministrasi, maka ini akan menemui persoalan yang sangat krusial. Jangan-jangan nanti orang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Oke. Krisis legitimasi yang akan terjadi. Oke, Nah, ini oke. yang harus dikhawatirkan. Baik, taruhannya dalam marwah hasil pemilu begitu ya. Terima kasih atas waktu dari para narasumber. Pertama adalah Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil, kemudian Wasekjen Bidang Hukum PKS Zainuddin Paru telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Malam, Mas. Selamat malam. Malam, Pak Zainuddin.